Yang lain, perempuan mungkin filenya lengkap. Apa judul materi kita minggu lalu? Satu pun nggak ada yang tahu. Kinds of question word, sir. Question word. Iya, oke, thank you guys for answering my question. Oke, sekarang saya akan jelaskan penjelasan dua topik tersebut, yes no question and statement question atau informative question. Jadi pertanyaan itu selalu ada dua, ada yang open ended, ada yang close ended. Kalau disebut dengan close ended berarti jawabannya hanya yes or no. Itulah yang disebut dengan yes no question. Tapi kalau pertanyaannya itu meminta informasi disebut dengan open ended. Artinya di akhir pertanyaan itu selalu meminta jawaban yang lengkap. Contohnya siapa namamu? Tidak mungkin kita jawab ya. Tidak, ya kan? Selalu jawabannya nama saya adalah Norik. Gitu. Tapi kalau ditanya sudah makan belum? Saya mau tidur. Nah, itu kan salah. Harusnya iya atau tidak kan? Sudah atau belum. Gitu. Oke, jadi itu singkat mengenai question word. Okay, let me present my presentation. You can close your camera. And at the end, nanti saya akan minta untuk buka kembali. Thank you so much, guys. Let me share my screen. Sudah lihat screen saya di monitor kalian? Asad, have you seen my screen? Yes. Yes, sir. Apa Yes, yang sir, I can see. Oke. Ya. Ini yang disebut dengan forming question. Let me tell you. Saya mulai penjelasannya. Silakan nanti you can make some note. Kalau mungkin perlu dicatat, tapi kalau kamu yakin bisa memahaminya tanpa catatan, but that's okay. Ya. Oke, ada dua jenis pertanyaan. Memang di dunia ini kita memang selalu bertanya, ya. Oke. Apalagi manusia sifatnya adalah curious, pengen tahu, ya, kepo. Jadi kita memang perlu bertanya. Ada dua jenis pertanyaan, yes no question dan WH question. WH itu maksudnya yang dimulai dengan W, what, which, when, why. Kalau H itu how, ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan close-ended question, yang jawabannya hanya ya dan tidak. Tapi kalau WH question disebut dengan open-ended question, artinya setelah kita bertanya, kita meminta jawaban yang lengkap. Oke, we go on first to yes-no question. Di dalam membuat yes-no question, kita mengubah posisi subjek dan kata kerja. Ya, jadi kalau misalkan di dalam penggunaan yes-no question ini, kita katanya membutuhkan helping verb. Helping verb di sini, kalau di simple present tense itu ada do and does untuk kata kerja, ya. Tapi kalau yang bukan kata kerja, helping verb-nya itu ya to be-nya. Ya. Contohnya kalimat yang bukan kata kerja, Asad is my best friend. Ya, itu di situ kita menggunakan to be karena memang di kalimat itu tidak ada kata kerja. Nah, dalam kalimat itu bisa kita bertanya, apakah Asad teman baikmu? Nah, lihat, to be-nya tempatkan di depan. Is Asad your best friend? Jawabannya hanya cuma yes or no. Kalau yes, ya yes, she is. Yes, he is. Kalau no, no, he isn't. Gitu ya. Kalau yang misalkan simple present yang ada kata kerja, contohnya Asad eats fried rice every morning. Does Asad
eat fried rice every morning? Jawabannya kalau No. yes, yes he does. Kalau no, no he doesn't. Ya, jadi kita lihat nanti contoh-contohnya di bawah. Jadi itu namanya yes no question. Ingat, ketika kamu melihat pertanyaan diikuti pertanyaan, tapi di depan kalimat itu adalah to be atau auxiliary, itu pasti yes no question. Tapi kalau di depan pertanyaan itu sudah what, which, when, berarti kita meminta informasi yang jelas, bukan hanya yes or no. Oke, itu namanya helping verb. Ingat, helping verb itu bisa berupa to be, kalau yang bukan kata kerja, yang menggunakan kata kerja beda-beda. Kalau di simple present nanti ada do and does, di simple past nanti ada did, di future nanti have, has, had, ya. Begitu juga dengan nanti di continuous, ada nanti to be-nya present continuous, berarti is MR. Kalau past continuous berarti was, were. Seperti itu, ya. Kalau future nanti ada auxiliary atau helping verb will. Jadi harus memahami. Nah, perubahan kata yang sudah kita sebutkan tadi, jadi modals to be helping verb itu ada di depan kalimat. Modal ini kalian sudah paham ya? Modal itu contohnya seperti can, could, may, might, should, ya. Modal itu waktu SMA kalian sudah pelajari, modal adalah kata bantu yang membuat rasa ya atau memberikan rasa kepada kata kerja yang di depannya. Contohnya I can play guitar. Kata kerjanya play. Can itu membuat rasa ke kata kerja play. Artinya dapat memainkan, dapat bermain ya. Jadi dapat itulah modal ya. Jadi saya jelaskan singkat mengenai modals. Apa sih modals gitu. Nah, di dalam pertanyaan juga modals itu harus ditempatkan di depan. Contohnya, bisakah kamu bermain gitar? Can you play guitar? Jawabannya yes, I can. Kalau no, no, I can't. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ingat a helping verb modals to be. Itu yang disebut dengan kata bantu untuk membuat pertanyaan yes no question. Ya, contoh di sini guys, ini adalah kalimat pernyataannya. It is raining. Atau kalau saya tambahkan, it is raining now. Lagi hujan loh sekarang. Oke. Kita bisa membuat pertanyaan, is it raining now? Sedang hujan ya? Misalkan waktu kerja di mall, BNI 46 waktu itu, karena mallnya gedungnya tinggi, kita nggak melihat suasana apapun yang terjadi di luar karena gedungnya tinggi, tebal, dan kedap suara. Jadi kita boleh bertanya, sedang hujan ya? Gitu. Karena kita melihat di lift ada orang yang kebasahan, berarti kita bertanya, is it raining now? Oke. Lihat perubahan di sini adalah maksudnya to be-nya taruh di depan. Setelah to be baru tempatkan subjeknya, baru kata kerjanya. Ya. Dan biasanya kalau kamu mendengar meskipun bahasa Inggris kamu belum fasih, tapi ketika kamu mendengar pertanyaan yang di akhirnya itu naik intonasinya, pasti jawabannya yes or no. Are you okay? Yeah. Do you come from Java? Are you Nico? Are you Joshua? Nah, itu kan naik intonasinya ya. Itu pasti jawabannya antara yes atau no. Ya. Oke. Contoh yang kedua, he has gone out. Dia sudah pergi keluar. Terus ada yang bertanya, dia sudah pergi keluar ya? Ya. Has he gone out? Nih, has-nya tempatkan di depan, baru ditambahkan oleh subjeknya, baru kata kerjanya. Ya. Jadi lihat di sini pertanyaannya itu to be-nya ditaruh di depan. Ini kata kerja bantunya taruh di depan. Jadi nanti cara jawabnya kalau misalkan ini jawabannya yes, it is, atau no, it isn't. Biasanya kalau yang pakai not itu disingkat ya. Iya. No, it isn't. No, it
isn't. Ya. Oke. Yang di bawah juga seperti itu. Has he gone out? Jawabannya yes, he has. Ya. Kalau jawabannya yes, berarti yes, he has. Kalau no, no, he hasn't. Ya, kalau yang pakai not itu pasti disingkat, guys. Tidak boleh no, he has not, tidak boleh. Ya, oke. Atau ini, no, it is not, bukan, tapi no, it isn't. Nah, begitulah pertanyaan yes no question, guys. Contoh yang saya buatkan di sini adalah simple present. Ya. She doesn't come here often. Ini kalimat pernyataannya kalimat yang negatif. Berarti tidakkah dia datang hari ini? Tidak seringkah dia datang? Doesn't she come here often? Gitu. Ya, jadi doesn't-nya itu tempatkan di depan. He hasn't phoned us. Dia belum menelpon kami. Oke. Apakah dia belum menelpon kami? Hasn't he phoned us? Gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi tempatkanlah auxiliary-nya di depan, baru diikuti oleh subjeknya, baru diikuti oleh kata kerjanya. Oke, karena setiap tenses itu pasti nanti beda-beda auxiliary. Contohnya ini yang tadi yang saya bilang modals, yang menggunakan modals. Kalimatnya adalah she can play the piano. Can she play the piano? Iya, kalau misalkan yes, kamu jawab di sini yes. Ya, she can. Atau no, she can't. Ya. Oke, jadi selalu ada dua ya. Bisa yes atau no, tergantung. Oke, saya lanjut dengan ya, saya sudah jelaskan tadi kalau di simple present yang menggunakan kata kerja kalimatnya pakailah kata bantu do atau does. Ingat, does dipakai untuk selalu yang unik subjeknya itu loh, yang she, he, it, yang dia dan dia. Dia perempuan she, dia laki-laki he, dia benda itu it ya, selain manusia. Itu yang pakai does. Sedangkan yang pakai do itu adalah I, you, they, we. I, you, they, we. Oke, ini adalah pelajaran SD, jadi harus dipahami. Kalau kata kerjanya itu bentuk simple past, pakailah kata bantu did. Oke. Apakah kamu pergi ke ulang tahun si Kelvin tadi malam? Did you go to Kelvin's birthday last night? Did you? Ya, bukan do you, tapi did you. Oke. Nah, itulah kata bantu untuk simple present dan simple past. Oke, untuk membuat pertanyaan katanya, ya saya sudah jelaskan tadi, untuk membuat pertanyaan yes no question, tempatkanlah helping verb atau auxiliary verb tadi sebelum subjek. Ya. Did you, does she, ya kan? Do you, have you, has she, have they, ya kan? Auxiliary-nya dulu baru subjek. Oke. Contoh yang selanjutnya ini adalah contoh kalimat simple present. Ellie jogs every night. Ya, Ellie suka lari pagi setiap malam. Ellie lari pagi lagi. Ellie lari malam lah artinya ini ya. Ellie lari malam setiap malam. Apa ya, jogs ya, kalau kita jelaskan jogs itu ya memang olahraga jalan ya. Kita terjemahkan saja seperti ini. Ellie olahraga jalan kaki setiap malam. Oke, kalau ditanyakan apakah Ellie olahraga jalan setiap malam? Does Ellie jog every night? Lihat di sini, kenapa pakai does? Karena Ellie ini masuk ke kelompok she. Ya, jadi jangan lupa karena Ellie ini perempuan, berarti kita di sini pakai does. Kalau di sini nanti di sini Mario, di sini juga does. Kalau di sini Nikita, di sini juga does. Kalau di sini kucing, di sini juga does. Ya. Oke, jadi ingat tadi yang saya bilang yang pakai does itu berarti she, he, it. Kalau do yang menggunakan do adalah I, you, they, we. Selanjutnya, next page, ya. Contoh selanjutnya adalah they play tennis twice a week.
Ya, ini masih simple present. Lihat kata kerjanya bentuk pertama. Oke, mereka bermain tenis 2 kali dalam seminggu. Ada yang bertanya, apakah mereka bermain tenis 2 kali seminggu? Do they play tennis twice a week? Ingat, do karena subjeknya di sini they. Ya. Oke, kalimat kedua adalah kalimat simple past. Lihat, kenapa simple past? Karena di sini kata kerjanya bentuk kedua. They started work very early. Mereka mulai bekerja lebih awal, jauh lebih awal. Apakah mereka bekerja jauh lebih awal? Did they start work very early? Lihat di sini did, bukan do and does, tetapi did. Kenapa? Karena di sini kalimatnya simple past. Kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk kedua, makanya dia pakai did. Oke, selanjutnya. Nah, itu yang yes no question. Selanjutnya adalah pertanyaan yang menggunakan WH question. Dan ini kalian sudah hatam banget karena yes no question yang sering lupa ya. Tidak menggunakan auxiliary. Kalau WH question kalian sudah paham. What itu menanyakan apa? Biasanya menanyakan aktivitas, pekerjaan. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What is it? Apakah itu? What are you? Siapa kamu? Ya. Oke. Kalau when berarti menanyakan waktu. When were you born? Kapan kamu dilahirkan? When was your birthday? Kapan tanggal lahir kamu? When will you go to Bali? Kapan kamu akan pergi ke Bali? Ya, when. Kalau where untuk menanyakan tempat atau lokasi. Where will you go for next holiday? Mau kemana liburan nanti? Nanti pulang kampus mau kemana? Where will you go after campus, after college? Ya, oke. Kalau why itu menanyakan alasan. Why did you come late? Ya. Why do you bother me? Kenapa kamu selalu gangguin saya? Ya. Why do you love me? Kenapa kamu mencintaiku? What's the reason? Apa alasannya? Ya. Jadi ada what, when, why, where, which, whom, who. Ya, itu kalian harusnya sudah paham ya. Dan ada satu H ini how. Ya, how. Menanyakan kabar kalau cuman how. Tapi ada nanti how yang lain tergantung. Saya buatkan langsung di sini. Kalau kamu menanyakan harga, berarti nanti how-nya ditambah much. Jadi how itu banyak juga penggunaannya guys. Jadi kalau kamu menanyakan harga, berarti nanti ada setelah how ada much-nya. Contoh yang pertama, how much is it? Berapa sih harganya ini? Nah, kalau kamu misalkan menanyakan usia, berapa sih usiamu? How old are you? Ya. How old are you? Kalau misalkan menanyakan seberapa jauh sih? How far? Ya. Jadi kamu lihat setelah kata how itu, how far is your house from campus? Berapa jauh sih rumah kamu dari kampus ini? Gitu. Jadi lihat, sama-sama how, tapi di depannya ada kata much, ada old, ada far. Itu nanti akan membuat perbedaan. How much berarti berapa harganya, berapa banyak. Ya, how old itu seberapa tua, how far seberapa jauh. Ya, itu penggunaan how. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham. Oke, we have question about the subject. WH ini memang selalu menanyakan subjek, predikat, dan objek ya. Menanyakan di dalam kalimat itu, kalau di dalam pelajaran SMA kalian biasanya disediakan satu kalimat, contohnya ini, digarisbawahilah subjek. Nah, kalau yang nanti ditanyakan adalah si Vera, kata tanya apa sih yang kita pakai? Nah, itu tidak perlu saya jelaskan secara anak SD lagi ya. Jadi untuk menanyakan si subjek kita menggunakan kata tanya who. Lihat di sini bedanya who nanti dengan whom. Whom itu untuk si objek. Ya,
Ini saya ganti untuk whom ya. Misalkan they are speaking to their sorry. Ini kok Maulana Aziz baru masuk lagi? Tadi keluar ya. Enakan di word sih untuk ini ya. Oke. They are speaking to their lecturer. Mereka sedang ngobrol dengan dosen mereka. Nah, nanti yang saya tanyakan bukan they, tapi yang saya tanyakan nanti adalah Yang saya tanyakan adalah their teacher, berarti objeknya. Nah, ketika objek yang ditanyakan berarti kita di sini bukan pakai who tapi whom. Lihat ya. Whom are they speaking to? Nah, lihat di sini, lihat perbedaan penggunaan whom dengan who. Kalau whom digunakan untuk menanyakan si objek, sedangkan who digunakan untuk menanyakan si subjek. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, lihat di sini guys, who langsung diikuti oleh pokoknya tidak ada tambahan. Veranya dibuang langsung diganti dengan who. Sedangkan di sini ada perubahan guys. Karena kita menanyakan si objek, berarti di sini subjeknya tetap kelihatan they. Sedangkan di sini karena kita menanyakan si subjek, ya memang tidak ada yang muncul di sini subjeknya karena kita menanyakan subjeknya. Jadi langsung kalau kalimatnya seperti ini, veranya kamu buang, langsung tempatkan aja who di depan. Who has lost her watch? Kalau menjawab berarti who-nya dibuang, ditambahkan subjeknya. Gampang banget untuk menanyakan si subjek. Sedangkan kalau kita menanyakan objek, tetap mengikuti kriteria pertanyaan yang tadi. Pakailah kata tanya whom, and then tempatkan to be setelah whom atau auxiliary, baru kita menempatkan subjeknya. Whom they are speaking to. Ya, saya buatkan contoh yang kedua untuk who ya. Karena ini, kenapa saya lebih khusus membuatkan contoh, karena kadang-kadang yang who dan whom ini masih banyak kita itu salah penggunaannya, gitu ya. Dan sampai sekarang mahasiswa banyak yang belum tahu gitu loh menggunakan who dan whom. Saya buatkan dulu satu contoh, kalimatnya adalah seperti ini. Ini saya buatkan kalimat. Siapa lah? Joshua needs a girlfriend. Joshua itu butuh pacar loh. Lihat di sini. Yang kita tanyakan adalah nanti Joshua. Siapa sih yang membutuhkan pacar? Langsung aja who-nya kita pakai. Ininya kita taruh ke sini. Ya. Lihat, gampang banget. Joshua needs a girlfriend. Who needs a girlfriend? Joshua needs a girlfriend. Gitu. Jadi itu untuk penggunaan who. Sedangkan untuk whom tadi sudah saya buatkan contoh. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham apa perbedaan who dan whom. Nah, kalau when the question is, when itu ya saya tidak perlu buatkan contohnya ya. Jadi maksudnya gini, ketika pertanyaan tersebut tentang objek dari sebuah, tadi sudah saya sebutkan ini ya. Ketika menanyakan si objek pakai whom, itu loh maksudnya ya. Ketika menanyakan si subjek pakai who, ketika menanyakan si objek pakai whom. Oke, jadi
Saya langsung ke contoh selanjutnya ya. Nah, di sini Rita is phoning a friend. Lihat di sini guys, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya sudah banyak contoh ya di sini ya. Oke. Ketika kita menanyakan si Rita, kita langsung who-nya tempatkan di posisi si Rita, langsung who is phoning a friend. Kalau menjawab pun who-nya dibuang, langsung tempatkan subjek di sini. Rita is phoning a friend. Gitu. Oke. Nah, kalau kita menanyakan sesuatu, bukan orang, pakailah what. Ya, what itu apa? Apa sih yang dimainkan oleh Jack? Jack plays tennis. What does Jack play? Jack plays tennis. Jangan lupa menggunakan S lagi. Sedangkan kalau di dalam pertanyaan, memang S-nya tidak dipakai di sini, guys. Lihat, S-nya tidak digunakan di sini. Karena dia dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Sedangkan kalau dia menjawab, S-nya tetap digunakan. Misalkan ditanya, who goes to mall every day? Mario goes. Who? Oh, itu who ya. Oke, apa yang dilakukan oleh Asad? What does Asad do? Lihat, what does Asad do? Nah, jawabannya Asad goes to mall. Jadi jangan lupa ya. Jadi ketika bertanya, kita kata kerjanya tidak pakai S untuk subjek she, he, it. Oke, ini contoh satu penggunaan why, alasan. Ketika yang di garis bawahi adalah because, pasti kata tanya yang dipakai adalah why. Itu saja guys penjelasan saya. Kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena kalian nanti bilang, dosennya cuma kasih file-file aja tapi tidak dijelaskan. Sebenarnya materi ini adalah materi kalian di SMA semuanya, tapi juga saya perlu mengingatkan kembali. Itu saja ya. Oke, kalau kamu punya pertanyaan, if you have question, please ask. Let me stop my screen. And then please open up the camera so that I can see your face again. Kalian tadi sudah bisa santai-santai sambil ngopi, sekarang kembali bertatap wajah di layar ya. Ada pertanyaan ketua kelas dulu. Asad, do you have any question? Hello, sir. No, sir. Oke, thank you Asad. Ya, karena memang ini pelajarannya topiknya adalah topik yang dari saya selalu bilang, dan saya sudah pastikan karena saya juga sebelum jadi dosen beberapa tahun guru SD, SMP dan SMA, saya tahu materi SD, SMP, SMA, dan di SMA sebenarnya sudah komplit kita pelajari tentang tenses dan grammar. Jadi di perkuliahan ini sebenarnya hanya banyak praktek saja dan banyak praktek menjawab soal. Tapi ketika mahasiswa bertahun-tahun saya kasih soal, ngerjainnya tuh malas-malas. Ya, makanya saya nggak banyak kasih soal. Tapi at the end, kalau memang kamu sudah saya bilang dewasa dan harusnya mandiri, tanpa disuruh pun sebenarnya kalian harus mau belajar sendiri. Kalian bukan lagi anak SMA, ketika nilainya kurang, guru kelasnya atau wali kelasnya manggil-manggil, Tribudi, kamu nilai bahasa Indonesianya masih kurang, kamu nanti remet ya. Nggak ada di kuliah kayak gitu ya. Jadi nggak ada kayak gitu. Nanti kalau di rapat sekolah ada yang nggak bandel-bandel, guru wali kelasnya yang pusing guys. Ya, minta tolonglah sama guru yang nilai kamu jelek ya kan. Di rapat itu bersih teganglah urat leher yang kasih nilai jelek itu dengan wali kelasnya. Wali kelasnya memohon-mohon lah. Jadi kamu ingatlah betapa besar jasa wali kelas kamu waktu kamu SMA ya, atau pas SMP lah. Di situ sebelum kalian diluluskan banyak loh guru-guru itu yang harus bersih tegang urat leher dulu di rapat sebelum kenaikan kelas ya. Jadi kalau kamu merasa wali kelasnya banyak banget membantu kamu waktu SMA tuh, sesekali datangilah atau teleponlah gurunya itu. Jadi mereka mungkin tidak mengharapkan itu guys, tapi
ya itulah artinya bahwasanya kamu menghargai jasa seorang pendidik ya. Tapi kalau di kuliah seperti ini guys, karena kita sudah selevel kedewasaannya, tidak ada lagi nanti dipanggil-panggil. Contohnya tadi maaf nama teman-teman kamu, tidak perlu lagi sebenarnya saya ingatkan, hey kenapa kamu tidak kasih informasi ke ketua kelas, kenapa kamu tidak chat ke dosennya, harusnya tidak ada seperti itu ya. Tapi kenapa saya harus ingatkan, karena kalian masih proses meninggalkan masa keakremajaannya, masa pecicilannya ke yang lebih dewasa. Jadi makanya saya mungkin sering disuruh ngajar anak tingkat 1 karena saya pengajar bahasa, pengajar humaniora, lebih dekat ke psikologi pendidikan. Jadi saya yang sering selalu mengingatkan kalian mengenai attitude, ya, disiplin, untuk mengingatkan kembali bahwasanya kalian itu sudah berada di tingkat maha. Ingat, maha bahasa Indonesia artinya agung. Jadi janganlah tinggalkan keagungan kalian sebagai mahasiswa itu dengan attitude yang masih kekanak-kanakan, ya. Itu saran saya. Ya, cukup saya meninak bobokan kalian dengan saran-saran dan nasihat saya. Sekarang back to our topic. Ada pertanyaan, teman-teman? Inilah wajah-wajah yang 4 tahun kemudian nanti ada di pemerintahan, ada di... Sir, I have a question. Oh iya, Kurniawan, please. Kan Syihir itu use do or does, ya kan? Bukan do or Kapan does, only does. Only does. Iya. Kan saya bilang tadi, Kirain untuk do sama she, he, it, itu pakai does. Tapi kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakai Pakai did. do. Do. Sorry, sir. Yang did nanti did untuk semua subjek, tapi kalau kalimatnya simple past. Oke, sir. Thank you. Ya, nanti browsing lagi contoh-contohnya pasti kamu paham, Kurniawan. Mungkin kamu sudah lupa ya. Thank you, Kurniawan. Ada lagi? Sir, saya mau nanya. Oke, ada Rizky di sini. Ya, kenapa Ki? Saya masih belum kurang jelas gitu bedanya who sama whom. Oke, saya buatkan contoh lagi mau? Boleh. Karena kalau tanpa contoh, saya jelaskan berkali-kali pun, saya share screen dulu ya. Sebentar saya buka Word aja, Word-nya kayaknya lebih bagus kalau membuatkan contoh. Wait a minute. Blank. Oke. Oke, let me share my screen. Ya, siapa tadi yang bertanya? Rizky ya? Ya, yang lain juga perhatikan ya. Lihat nih, saya buatkan kalimat. Kamulah yang bikin kalimat. Coba bikin kalimat satu, Rizky. Nggak apa-apa kalau kamu bikin kalimat, kan saya sesuai permintaan kamu. Indonesia ya? Pakai bahasa Indonesia dulu. Bahasa Inggris langsung juga nggak apa-apa, Ki. Yuk. Who apa ya? Who. Jangan kata tanya dulu, kalimat saja. Nanti saya yang bikin pertanyaan. Oke. He plays basketball. Plays basketball. He plays Basketball. Oke. Rizky, saya tanya dulu. Tadi whom itu menanyakan apa sih?
whom itu menanyakan siapa tapi ke benda. Maksudnya, Bukan benda, tapi harus Eh. orang, Rizky. oh iya, maksudnya harus orang tapi kayak kepada siapa gitu, Sir. Iya, dan ini ada nggak orang di sini di objeknya? Ini kan benda, Oh, bukan iya. orang. Berarti nggak bisa saya buatkan pertanyaan whom. Ah, kadang-kadang kalian kalau disuruh bikin kalimat langsung puyeng ya. Saya buatkan contoh kalimatnya ya. Rizky Iya. smiles at, siapa nama perempuan di sini ya? Pilih salah satu nama perempuan di sini, Rizky. Gak usah malu-malu. Coba. Yang kelihatan Tias, Sir. Hah? Rizda. Rizda ya. Tias. Dia milih Tias, ya udah. Rizky smiles at Tias. Lihat nih. Rizky, lihat kamera. Kamu jangan malu-malu. Lihat tatap wajah Tias nih. Rizky tersenyum kepada Tias. Ada kan orang di sini, Rizky? Tias kan? Iya, ada. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan Rizky tersenyum kepada Tias kan? Benar nggak? Oke. Iya. Nah, kalau orang bertanya, Benar. pasti orang bertanya seperti ini. Kepada siapakah Rizky tersenyum? Itu enggak? Oh iya. Iya, berarti karena yang ditanyakan adalah objeknya, berarti di sini kita pakai who atau whom. Jawab Ki, biar tambah pinter. Karena yang kita tanyakan adalah maaf. si Tias, si objeknya, kita pakai who atau whom. Whom. Iya, benar. Berarti sudah nyimak. Berarti Oh, whom does Rizky smile at? Nah, lihat di sini. Whom does Rizky smile at? Lihat, karena yang ditanyakan adalah si Tias, berarti kita menggunakan kata tanya whom. Sekarang, kalau ini saya copy ya. Sekarang yang kita tanyakan adalah si Rizky-nya. Siapa yang tersenyum kepada si Tias? Nah, yang ditanyakan berarti si subjeknya kan, Rizky? iya, Sir. Kita pakai tanya apa kalau kata tanya who atau whom untuk menanyakan si Rizky? Who. Iya, berarti who langsung aja ini. Who smiles at Tias? Gampang. Ya kan? Tidak ada yang diubah-ubah. Paham nggak? Paham. Iya. Oke, mudah-mudahan Rizky sudah makin pinter. Saya yakin kamu sudah paham. Thank you, Rizky. Makasih, Sir. Kamu bilang makasih juga sama Tias karena Tias namanya sudah kita sebut-sebut ya. Makasih, Tias. Asik. Thank you, Tias. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Ini sebentar saya stop screen dulu biar terlihat wajah kalian yang rupawan dan manis. Siapa yang bertanya tadi? Ada suara perempuan cantik tadi. Silakan. Apa itu suara hantu tadi ya? Ada tadi suara perempuan. Siapa itu? Yang mau bertanya? No one. Oh iya, berarti kuping saya yang salah. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Rizda mungkin? Ada pertanyaan Rizda? Tidak, Sir. Oh iya. Saya lihat kamu tertunduk malu. Mungkin kamu melihat seseorang sedang menatap wajah kamu.
Tidak apa-apa ya. Namanya juga mengagumi, that's okay. Ada pertanyaan yang lain? Misalkan Sir, I want to ask, sir. Oke, Rifano. Rifano, tapi kamar kamu gelap banget. Okay. I'm through on the line. Iya. That's... Sir, I want to ask. Untuk penggunaan whose itu untuk menanyakan kepemilikan, sir. Iya, good. Terus yang kamu ingin tanyakan? Udah itu doang, sir. Oke. Iya. Contohnya gini. Ini buku siapa? Ada kata buku kan di situ? Berarti whose ditambah book. Whose book is this? Jawabannya this is mine. Ini milikku. Kalau itu miliknya si Tribudi, this is Tribudis. Tribudi apostrophe S. Artinya kepemilikannya si Budi. Artinya itu miliknya si Budi. Gitu. Whose, kalau saya tanya, Hermania, kamu pacar siapa sih? Ya. Whose girlfriend are you, Hermania? Gitu. Whose girlfriend? Pacar siapakah kamu? Iya. Kalau bilang Hermania bilang, I am Elazar's. Saya adalah miliknya si Elazar. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu whose itu untuk kepemilikan ya. Hermania tersenyum, tersipu malu. Wajar lah kan remaja-remaja begini pertanyaannya tentang cinta dan cinta kan wajar ya. Siapa tahu yang nanti banyak mahasiswa saya yang at the end mengundang saya, ternyata mereka teman satu kelas dulunya, sampai akhir pun mereka bersama ya. Artinya menemukan jodoh di pandangan pertama. Hal yang wajar ya. Siapa tahu Hermania melihat sosok pria ganteng di sini, sudah lukit-lukit yang mana yang harus dipilih ya kan. Nggak apa-apa ya guys ya, kita bercanda ya. Ada pertanyaan yang lain? Faris mungkin Faris. Faris itu apa? Backgroundnya itu bagus banget ya, ada Zoom channel gitu. Bolehlah dikirim ke saya itu, Faris. Bagus itu backgroundnya. Oke, sir. Jadi kalau pas ngajar kayaknya cocok banget ya. Yes, sir. Oke. Jangan yes aja, nanti saya suka bercanda tapi suka serius juga. Jadi kalau memang kamu berniat kirim aja nanti ya. Ya guys, kalau tidak ada pertanyaan, I will end this meeting and prepare yourself for our next quiz next week. Jadi topiknya mulai dari awal sampai topik hari ini nanti saya akan tanya. Jadi mudah-mudahan topik yang singkat, padat dan jelas ini membuat kalian lebih memahami lagi bahwasanya ternyata topik yang kita pelajari di kampus dan nanti tingkat 4 kalian nanti akan mempelajari English Business 1 dan English Business 2. Kalau English Business 1 sih memang khususnya untuk mempelajari surat menyurat dalam dunia bisnis. Saya juga yang mengajar. Tetapi English Business 2 itu grammar lagi. Jadi kalau kalian sudah paham dari SMA itu kayaknya kalian udah enteng banget, it's a piece of cake, artinya itu gampang banget gitu ya. Jadi thank you so much guys, I do hope that my presentation will make you understand more about question word. Thank you, goodbye. Sure. Ya. Thank you, Mr. Aloy mau bertanya. Thank you, sir. Aloy ada. Oke, silakan. Itu kuisnya di V-Class atau? Enggak, kuisnya langsung kayak kemarin. Saya enggak mau pakai V-Class. Nanti ujian aja pakai V-Class ya. Oke, sir. Kalau nanya langsung kan langsung ketahuan isi otaknya. Ya, bye. Thank you guys. Thank you, Wait, ya. sir.